Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas, kelas 2 TPJAS NPM 1921915153. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu sebuah kerangka dasar kurikulum. Apa itu sebuah kerangka dasar kurikulum? Dibagi menjadi 4, yaitu ada satu, landasan yuridis, yang kedua landasan filosofis, yang ketiga landasan empiris, yang keempat ada landasan teoretik. Apa itu landasan yuridis? Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Lebih lanjut, pengembangan kurikulum 2013 diamatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional atau RCMN. Landasan yuridis pengembangan kurikulum 2013 lainnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang bangsa yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga, dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Perwarisan nilai dan prestasi bangsa di masa lampau memberikan dasar bagi kehidupan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan individu yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan warga negara di masa mendatang. Dengan 3 dimensi kehidupan tersebut, adapun 3 landasan empiris sebagai negara bangsa yang besar dan geografis, suku bangsa dan potensi ekonomi dan beragama, kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lainnya, sekecil apapun ancamannya, definisi bangsa masih tetap ada. Maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu mengembangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dari hulu dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu etnis bangsa Indonesia. Yang keempat, landasan teoretik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar based education dan teori kurikulum berbasis kompetisi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan menatap standar nasional sebagai kualitas
minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum, dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetisi lulusan. Standar kompetisi lulusan mencakup hidup, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetisi yaitu lulusan dikembangkan menjadi standar kompetisi lulusan satuan pendidikan, yaitu SKL, SD, MI, SMP, dan MTS, SMA, dan MA, SMK, dan MAK. Kompetisi adalah kemampuan seorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan di mana satu bersangkutan berinstruksi. Dari kurikulum berbasis kompetisi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan, pengalaman yang diperlukan untuk membangun kemampuan yang dirumuskan dalam SKL. Hasil dari pengalaman belajar tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang mengembangkan manusia dengan kualitas, dinyatakan SKL. Adapun prinsip-prinsip kurikulum 2013. Prinsip-prinsip pembelajaran yang dalam Kemdikbud disebut adalah: 1. Peserta didik mencari tahu. Jadi peserta didik harus mencari tahu, yaitu pengetahuannya dalam buku, atau harus mencari tahu sebuah pengetahuannya yang luas-luas maupun atau media maupun pencarian dari internet maupun buku. Tidak seorang guru tidak memberikan atau dikasih sebuah materi saja. Jadi biar si peserta didiknya harus rajin mencari tahu ilmu pengetahuannya. Yang kedua, pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, belajar berbasis proses untuk penguatan pendekatan ilmiah. Belajar berbasis kompetisi. Yang kelima, pembelajaran terpadu. Yang keenam, pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, pembelajaran yang menjaga pada keseimbangan antara keterampilan fisikal hardkis dan keterampilan mental softkis. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang 10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai yang memberi keteladanan, membangun kemampuan dengan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang 11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan 14, pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.
Sekian dari pemaparan sebuah materi. Segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.